Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Ada seorang YouTuber, dia selalu membuat konten yang cenderung menyudutkan Islam. Tapi saya tidak tahu kalau dia ini Islam atau bukan. Karena kalau mau dibilang Islam, kontennya selalu menyudutkan Islam. Terutama yang berakidahkan aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Nahdlatul Ulama NU. Dia berkali-kali membuat konten yang cenderung menyudutkan Islam pada umumnya dan NU pada khususnya. Kali ini dia pun membuat konten yang sangat-sangat menyudutkan NU. Kalau saya lihat orang ini, kalau mau dibilang Islam juga kayaknya ya entahlah Islam apa ini. Islam yang bertipe memiliki pemikiran yang bebas. Islam apa ya? Islam liberal gitu mungkin ya. Tapi hanya perkiraan saya aja. Karena kalau kita lihat track recordnya dia selalu menyudutkan Islam dan khususnya NU. Sekali lagi saya bilang seperti itu. Ya, untuk kontennya yang kali ini betul-betul menyudutkan, walaupun dengan bahasa-bahasa dia yang seolah-olah hanya oknum-oknum. Tapi sekali lagi cenderung menyudutkan NU. Kita lihat ya videonya. Sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Benar atau tidak? Saya sebut satu-satu. Kasus pencabulan di pesantren, hampir pasti itu pesantren NU. Kasus kekerasan dalam pesantren, itu hampir pasti pesantren NU. Kemudian yang suka geruduk-geruduk pengajian orang, itu bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti orang-orang NU. Yang suka geruduk-geruduk pengajian orang lain itu. Kemudian yang suka menggeruduk umat lain ketika beribadah, itu juga biasanya itu adalah orang-orang NU. Kemudian yang nyembah kiai sampai sujud-sujud kakinya dicium, itu juga pasti orang NU. Aktor-aktor dan oknum-oknum habaib yang berlebihan, yang ekstrim, yang bahkan mengganti nama Tuhan menjadi Habib, itu biasanya berlindung di NU. Bahkan sebaliknya, yang suka ngomong sama semut, yang katanya bisa bahasa setan dan lain sebagainya, yang itu juga adalah orang-orang NU. Semuanya itu berhubungan dengan orang NU. Kemudian yang sholawatan, pakai konser joget-joget banyakan, ada lampu-lampu disco dan sebagainya, itu ormas yang mana kalau bukan NU? Kemudian yang tadi yang dipecah belah hanya gara-gara habaib, itu siapa? Yang kemudian muktamarnya berantem satu sama lain, rebutan kekuasaan, itu dari siapa? Dari Muhammadiyah? Enggak, dari NU. Kemudian aliran-aliran yang aneh-aneh di Indonesia itu juga biasanya mengaku-ngaku atau berafiliasi dengan NU. Yang kalau misalkan mau bangun masjid itu sampai ngemis-ngemis di pinggir jalan, bahkan ngemis-ngemis di YouTube, itu semuanya siapa? Itu juga biasanya adalah orang-orang NU. Sekarang sesuatu yang baik kita tidak bisa melihat dari NU, tetapi yang buruk-buruk kelihatan di mana-mana. Ini kan cara pandang guru gembul aja melihat dari sesuatu yang negatif. Ya, kalau misalkan bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, berarti sesuatu yang negatif itu kan ada. Dan itu terlihat. Nah, jadi ayo introspeksi. Kan? Seolah-olah yang buruk hanya NU. Yang baik-baik di NU
sama dia nggak dijelasin. Jadi kemungkinan besar dia ini bukan orang NU ya, yang pasti seperti itu. Bahkan mungkin bukan Muhammadiyah, bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, entahlah apa, oknum yang dia sudutkan dari video tersebut selalu NU yang jelek. Kata dia bukan Wahabi, bukan Syiah, bahkan dia tadi sempat menyebut bukan Muhammadiyah juga. Dia bawa-bawa Muhammadiyah juga. Kalau dibilang dianya Muhammadiyah, ya saya sendiri nggak yakin. Kalau mau cerita cari keburukan-keburukan dari selain NU, yuk kita lihat oknum ya. Sekali lagi saya ikut dengan cara dia, oknum. Kita lihat ya. Nah, ini BNPT ungkap banyak teroris bermazhab Wahabi dan Salafi. Bukan NU. Wahabi Salafi. Lanjut. Nah, ini sama juga BNPT ungkap tahanan terorisme di lapas berpaham Salafi Wahabi. Bukan NU. Lanjut. Trending di medsos, Ustadz pelaku kekerasan seksual kepada 13 santriwatinya ternyata penganut Syiah. Bukan NU. Ya. Kalau mau cari keburukan-keburukan, ya bisa aja. Lanjut. Nah, tadi dia menyebut nama Muhammadiyah ya. Dia menyebut nama Muhammadiyah. Ini saya bukan mau mencari keburukan kan, tapi karena dianya selalu menyebut NU dengan keburukan-keburukannya, tapi yang baik-baiknya enggak. Ya ini kita buktikan kalau semua itu ada oknumnya. Nah ini profil Hilman Latif, Dirjen PHU Kemenang dan tokoh Muhammadiyah, diduga terima uang korupsi kuota haji. Bukan NU. Nah ini sama, bendahara Muhammadiyah ikut terseret dalam kasus korupsi kuota haji 2024, bukan NU. Ini sama ya. Nah, dugaan pelecehan seksual secara online di PKL ke Muhammadiyahan Banyudono, bukan di ke NU-an, tapi di ke Muhammadiyahan, bukan NU. Nah, ini penangkapan Densus 88. 3 kader Muhammadiyah sempat ditangkap oleh Densus 88 pada tahun 2022. Bukan NU. Nah, ini sama ditangkap Densus kader Muhammadiyah, 3 kader Muhammadiyah. Nah, nih kasus dugaan korupsi kuota haji seret Khalid Basalamah. Khalid Basalamah bukan NU. Jadi gak imbang apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini. Kalau cerita-cerita oknum, kejelekan-kejelekan, ya semua juga ada oknum-oknumnya. Kan seperti itu. Sekali lagi ini saya bukan mau menjelekan Muhammadiyah atau yang lainnya, bukan. Hanya untuk mengimbangi apa narasi yang disampaikan oleh si Gembul ini. Dan saya juga nggak yakin kalau Muhammadiyah, karena dia tadi bawa Muhammadiyah seolah-olah dia Muhammadiyah. Tapi saya nggak yakin kalau dia juga Muhammadiyah.
Bahkan Muhammadiyahnya sendiri mungkin nggak mau menerima dia. Ya, jadi begitu ya. Kita tahulah bagaimana tuh si Gembul ini track recordnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.